Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada hari ini. Jumpa lagi dalam ibadah kita walaupun masih dalam online. Saya percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amen. Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk kita mau memuji Tuhan. Engkau Allah yang besar ya Tuhan, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Hari ini kami datang untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Kau datang dalam terang, Dia datang dalam terang.
Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersorak-sorak bagi nama-Mu. Bertahtalah dalam setiap puji-pujian kami. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa buat kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Mari kita naikkan pujian, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran.
nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk terima segala pujian kita. Tuhan, Raja Maha Besar. Haleluya Tuhan. Kami memuji nama-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan suka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia Tuhan, Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan, Engkau Maha Besar Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Engkau pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan suka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia Tuhan, Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan suka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia Tuhan, Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Engkau Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amen. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan lagi hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Dan kita mau katakan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam
kasih juga Tuhan buat pengampunan yang Kau berikan bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahannya dalam hidup kita. Kita bersyukur di dalam minggu pertama di bulan November. Nggak terasa ya, ini bulan November, bulan pertama, tanggal pertama, hari pertama di bulan November, di mana memasuki bulan yang baru, kita melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita masih dalam beribadah online, ya, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita, antusias kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semua bahwa dalam kehidupan kita ada kata-kata populer, ada kata-kata yang cukup terkenal atau kata-kata bijak dari tokoh-tokoh dunia atau tokoh-tokoh penting yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak lenyap dimakan oleh zaman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang pertama contohnya adalah Presiden Soekarno dalam ulang tahun Indonesia tahun 1966. Beliau dalam pidatonya mengungkapkan atau memberikan pesan jas merah. Apa itu? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di mana dalam pidatonya Soekarno sedang mendorong rakyat Indonesia dalam situasi pada saat itu, situasi politik Indonesia yang tidak baik, sedang tidak dalam kondisi yang kondusif, di mana Presiden Soekarno untuk mengingat perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga untuk bangsa Indonesia tidak merupakan sejarah. Kata-kata yang kedua yaitu daripada Martin Luther King Jr. Ya, dia menuliskan seperti ini. Martin Luther King Jr. bermimpi bahwa suatu kelak keempat anaknya yang saat itu masih kecil dapat hidup di satu negara yang dimana seseorang dinilai bukan karena warna kulit, tetapi karena watak atau karakter mereka. Ya, karena saudara tahu pada saat itu terjadinya rasialisme, ya, ada apartheid, ada rasialisme terhadap warna kulit, di mana warna kulit putih lebih baik daripada orang berkulit warna coklat, sawo matang atau lain daripada kulit putih. Oleh karena itu Martin Luther King Jr. menuliskan I have a dream. Dia memiliki mimpi, di mana kata-kata itu masih dipakai atau dikenang hingga saat ini. Yang ketiga, ada juga seseorang bernama John F. Kennedy mengatakan bahwa dalam kata-katanya yang membangkitkan semangat nasionalisme atau patriotisme, di mana dia mengatakan jangan tanyakan apa yang negara dapat berikan kepadamu, tetapi tanyakan apakah yang kamu bisa berikan kepada negara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tadi hanya 3 contoh kata-kata bijak atau kata-kata populer yang tidak lekang oleh waktu, yang masih diingat, masih dikutip hingga saat ini. Tetapi selain daripada kata-kata populer tersebut, ada juga kata-kata yang tidak kalah hebatnya, yaitu perkataan Yesus di atas kayu salib. Ada 7 perkataan Yesus selama dia tergantung di atas kayu salib. Selama Yesus disalib, Yesus mengucapkan 7 perkataan. Antara lain yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Yang ketiga, Ibu, ini anakmu. Berikutnya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berikutnya lagi adalah aku haus. Lalu selanjutnya lagi adalah sudah selesai. Dan yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di antara 7 perkataan salib yang diucapkan oleh Yesus,
ada 7 perkataan, tetapi mungkin kita bisa melihat ada satu perkataan yang mungkin cukup kontroversial atau cukup ya kita bertanya-tanya, yaitu perkataan Eli, Eli lama sabachthani, yang mungkin tadi saya bacakan, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari perkataan Yesus yang keempat, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka Alkitab di dalam Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berbahagialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baru melihat tadi ayat yang sangat pendek, kita lihat tentang perkataan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani. Perkataan ini merupakan penderitaan atau klimaks daripada penderitaan Yesus di atas kayu salib. Merupakan klimaks, artinya puncak tertinggi, namanya puncak, berarti klimaks penderitaan Yesus di atas kayu salib. Penderitaan Yesus terbesar itu adalah bukan ketika dia dicambuk, ya, bukan ketika dicambuk, cambuk itu mengenai tubuhnya, mengenai daging badannya atau punggungnya. Kalau kita nonton Passion of the Christ, cambuk itu kena tubuhnya dan dicabik. Penderitaan Yesus terbesar bukan ketika anyaman mahkota duri yang dikenakan di kepalanya itu menusuk keningnya. Penderitaan Yesus itu bukan yang terbesar, bukan karena paku yang begitu besar yang menembus tangannya dan juga kakinya. Penderitaan Yesus yang terbesar bukan karena dia menanggung kayu salib yang begitu berat. Penderitaan Yesus yang terbesar bukan karena Yudas, murid kesayangannya, mengkhianati dia. Penderitaan Yesus yang terbesar bukan karena Petrus yang merupakan murid kepercayaannya, tetapi menyangkalinya bukan sekali, bahkan 3 kali. Penderitaan Yesus yang terbesar bukan karena orang-orang yang mungkin dulu pernah ditolongnya, tetapi sekarang berkata, salibkan dia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bukan hal tersebut yang menjadi pusat atau mungkin menjadi puncak daripada penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus yang terbesar terjadi ketika Allah memalingkan wajahnya kepadanya. Peristiwa ini merupakan pengalaman singular, yaitu sekali untuk selamanya, belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terulang lagi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di mana peristiwa ketika Yesus mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani. Di sini Yesus sedang mengalami ada sebuah pengalaman di mana Allah menyembunyikan wajahnya dari pribadi yang paling dikasihinya. Allah sedang menyembunyikan wajahnya dari pribadi yang dikasihinya. Seseorang bernama C.S. Lewis menuliskan, sembunyi Allah mungkin paling menyakitkan bagi yang biasa dekat dengannya. Saya ulangi, sembunyi Allah mungkin paling menyakitkan bagi yang biasa paling dekat dengannya. Seseorang bernama Philip Yancey, dia menggunakan analoginya seperti ini. Nggak masalah kalau saya diacuhkan atau dicuekan oleh kasir di swalayan atau tetangga saya yang di ujung jalan. Tetapi kalau istri saya, ya, dengan siapa saya menghabiskan waktu dewasa saya, waktu rumah tangga saya bersama-sama, tiba-tiba tidak mau bicara dengan saya, itu jadi masalah besar. Ya, saudara, Philip Yancey mengatakan nggak peduli, dia nggak pusing mau tetangga dia yang di samping ataupun tetangga jauh yang dekat jauh dari rumahnya, cuekin dia nggak peduli mau kasir di supermarket itu mungkin acuhkan dia, nggak masalah. Tetapi
kalau sampai istrinya yang hidup bersama-sama dengan dia, yang tinggal bersama-sama dengan dia, bahkan menghabiskan waktu bersama-sama, tiba-tiba diam gak mau ngomong, itu masalah besar. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan tentang Eli Eli lama sabachthani. Apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita dapatkan, apa yang mau kita gali. Yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah jangan pernah pandang enteng yang namanya dosa. Jangan pernah pandang enteng yang namanya dosa. Artinya apa Bapak Ibu ini kasih Tuhan? Penderitaan Yesus di atas kayu salib menjadi gambaran akan bahaya dosa. Penderitaan Yesus di atas kayu salib menjadi gambaran akan bahayanya dosa dalam hidup manusia. Dosa yang telah merusak hubungan Allah dengan manusia. Dosa telah merusak hubungan kita dengan Tuhan, ya. Di mana sebelum peristiwa kejatuhan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan manusia itu dapat berkomunikasi, bergaul dengan karib. Manusia diciptakan sebagai serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa masuk, dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah, di mana manusia menjadi pribadi yang berdosa dan Allah menjadi pribadi yang kudus. Jadi dua posisi, dua status yang berbeda. Allah yang begitu kudus, terlalu mulia, terlalu agung untuk berjumpa dengan manusia. Begitu juga dengan manusia yang berdosa, terlalu najis, terlalu tidak pantas, tidak layak berjumpa dengan Allah. Allah dengan manusia terpisah seperti dipisahkan oleh jurang yang tidak dapat terseberangi. Allah dan manusia terpisahkan karena dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, karena keadaan inilah, keterpisahan inilah, Allah berinisiatif memperdamaikan hubungan dengan manusia. Allah berinisiatif memperdamaikan hubungannya dengan manusia, di mana Dia mengirim Yesus, di mana Yesus lahir di dunia. Yesus lahir dan juga Yesus mati untuk saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Yesus mati untuk saudara dan saya, di mana lewat kematiannya, Yesus yang 100% Allah, Yesus juga 100% manusia, Yesus memperdamaikan hubungan Allah dengan manusia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Memang secara historis, secara sejarah, itu peristiwa yang sudah terjadi dalam sejarah. Tetapi hal ini juga menandakan tidak adanya pemisah. Tidak ada hal yang tembok pemisah, tidak adanya hal yang memisahkan lagi antara Allah dengan manusia. Kematian Yesus memperdamaikan Allah dengan manusia, hubungan Allah dengan manusia. Dengan kata lain, Allah dan manusia kembali lagi bisa berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu sekarang kita bisa berdoa kepada Tuhan, bisa memanggil Dia dan menyebut Dia Bapa, Abba, dengan panggilan kedekatan. Panggilan bagaimana begitu rasa dekat, kedekatan kita dengan Dia. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa melihat ketika Yesus mati, manusia diperdamaikan. Hubungan manusia dengan Allah diperdamaikan, di mana Allah bisa berjumpa dengan manusia, manusia juga bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya, Bapak Ibu bisa manusia bisa berkomunikasi dengan Allah dan juga begitu juga sebaliknya. Tetapi walaupun Yesus mati untuk kita semua, Yesus memperdamaikan hubungannya, manusia dibenarkan dari dosa, diampuni dosanya, karena kematian Yesus semua dosanya diampuni, tetapi tidak mengubah kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Manusia masih tetap tidak mengubah statusnya menjadi makhluk yang berdosa. Kenapa? Manusia masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau belajar daripada firman Tuhan yang pertama, bahwa pentingnya dalam hidup kita jangan pernah sekali-kali anggap enteng dosa. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat, makanya ketika Yesus mati, hubungan kita diperdamaikan, kita dibenarkan oleh Tuhan, hidup kita, dosa kita diampuni, kita dibenarkan. Kematian Yesus sekali untuk selamanya. Kita sudah dibenarkan Tuhan satu kali selamanya.
Ya, tetapi bicara bagaimana yang terpenting daripada itu, kita harus menjaga kehidupan kita untuk terus berkenan, untuk terus layak di hadapan Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu penting bagi kita nggak hanya puas, oh saya sudah diampuni Tuhan, tidak hanya puas bahwa oh dosa saya sudah dihapuskan, bukan. Tetapi bagaimana kehidupanmu sehari-hari, menjaga hidupmu untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu Bapak yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak hanya puas percaya Tuhan Yesus Kristus, tetapi Bapak Ibu juga perlu menjaga kekudusan hidup. Menjaga hidupmu untuk tidak senantiasa terkontaminasi oleh dosa. Ya, untuk tidak terkontaminasi oleh dosa. Seseorang bernama Eka Dharma Putra menuliskan, teriakan Yesus dari sudut pandang waktu merupakan sejarah dan sudah lewat. Namun dari sudut lain, teriakan ini sebaliknya membuat kita terus-menerus mengingat sebagai sirine atau alarm terhadap bahaya dosa. Saya ulangi lagi, teriakan Yesus dari sudut pandang waktu merupakan sejarah dan sudah lewat. Namun dari sudut pandang lain, teriakan ini sebaiknya dapat membuat kita terus-menerus untuk ingat sebagai alarm, sebagai warning akan bahayanya dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teriakan Yesus menjadi alarm bagi kita untuk memahami bahayanya akan dosa. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Oleh karena itu menjadi bahaya bagi kita semua, ya, kita bisa melihat bahwa dosa itu kelihatannya enak, sedap dalam pikiran, dalam mata kita, mungkin dalam pikiran kita berpikir, oh, enak, sedap, tetapi itu adalah hal yang mematikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa itu seperti kayak kita makan makanan pedas. Ya, orang kalau makan pedas, makin pedas, wah, makin mau nambah. Ya, apalagi makannya pedas-pedas, sambal pakai nasi panas, apalagi cuacanya mendukung. Akhir-akhir ini di Batam suka hujan. Wah, kalau lagi hujan begini, kayaknya memang agak mendukung kalau kita makan yang panas-panas tapi pedas-pedas. Nah, dosa itu seperti kita kayak makan makanan pedas. Udah tahu kepedesan, masih pengen nambah lagi. Udah tahu kepedesan, masih pengen tambah lagi. Tambah lagi sampai akhirnya perut mules baru kapok. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tanpa kita sadari, dosa kadang menggoda kita dengan sesuatu yang memikat hati. Tetapi kita tidak melihat akan bahayanya daripada dosa. Seperti layaknya kita kalau makan pedas-pedas, ya, pengennya nambah terus, ya kalau nggak kekontrol dalam hal kesehatan, bisa usus buntu, bisa asam lambung, ya, bisa asam lambung, dan ada penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh akibat makan banyak yang pedas-pedas. Saya, ya, mungkin 1 tahun lalu, saya dulu terkenal dengan orang yang suka makan pedas, bahkan bukan hanya suka makan pedas, sangat ekstrim. Ya, sangat ekstrim, pokoknya sangat ekstrim lah. Begitu. Contohnya makan bisa pernah gado-gado sampai cabai 50, pernah sampai Indomie yang di Jakarta cabai 75, sangat ekstrim. Suka pedas memang, tetapi kembali lagi, sampai satu waktu ketika saya pernah mengalami asam lambung, dan akhirnya saya berpikir, wah, bahaya juga. Memang asam lambung sebetulnya bukan hanya faktor pedas aja, makan pedas, tetapi karena faktor mungkin pikiran, stres, banyak hal yang dipikirkan. Tetapi kembali lagi, tepatnya saya mengingat, ya, tahun 2019 akhir lah, ya, mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu lah, ya. Saya mengingat bahwa, wah, kalau saya makan pedas terus, ini bahaya. Akhirnya mulai saat itu saya bahkan bukan mengurangi, saya tidak lagi terlalu suka. Bahkan ya kalau mungkin saya makan sambal masih, tetapi tidak sebanyak dulu. Saya kenapa bisa sampai begitu? Karena tahu bahayanya kalau terus-menerus makan pedas, bahaya kesehatan. Bisa asam lambung kumat, bisa usus buntu, bisa mah, dan sebagainya. Nah, akhirnya itu terus diterapkan, dan puji Tuhan, sangat puji Tuhan, 1 tahun berjalan, bisa dihitung dengan jari, sangat jarang
Ya, sangat jarang sekali saya mengalami asam lambung. Bisa dihitung dengan jari, mungkin itu karena banyak pikiran, karena ya faktor lelah atau segala macam. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, efek daripada makan pedas yaitu bisa menimbulkan penyakit. Begitu juga dengan dosa. Ketika itu tadi masih dalam hal makan pedas, efeknya ke dalam penyakit, sakit penyakit. Tetapi beda, ya bisa dibilang begitu halnya dengan dosa. Kita melakukan dosa yang kita pikir, nggak apa-apa, nggak masalah, dosa-dosa kecil biasalah, dosa dikit-dikit nggak masalah. Saudara, di dalam hidup kita nggak ada namanya dosa kecil, dosa besar. Yang namanya dosa tetap dosa dan upahnya adalah maut. Nggak bisa saudara pikir, nggak apa-apa selingkuh tipis-tipis, nggak apa-apa tipu sedikit-sedikit, nggak apa-apa korupsi sedikit-sedikit, toh cuma sedikit. Hati-hati. Ada istilah bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Awalnya tipu sedikit-sedikit, lama-lama kebiasaan. Awalnya selingkuh tipis-tipis, akhirnya kebiasaan. Awalnya bohong sedikit-sedikit, akhirnya jadi kebiasaan suka bohong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita tidak ada namanya dosa kecil atau dosa besar. Yang namanya dosa tetap dosa. Dan upah dosa adalah maut. Amin. Bapak Ibu, amin. Ya, upah dosa adalah maut. Ya. Mungkin saat ini di antara kita mungkin dan Bapak Ibu dan saya saat ini kita yang mendengarkan firman Tuhan, ada kita menganggap sepele akan bahaya dosa. Ingatlah, dosa upahnya adalah maut. Tidak ada pilihan lain. Ya, kita harus mengingat bahwa dosa memiliki dampak yang sangat mengerikan. Oleh karena itu mungkin kita tanpa kita sadar kita menganggap nggak apa-apalah. Dosa dikit-dikit, nggak apa-apa kok, bohong sedikit-sedikit, nggak apa-apa kok, begini, nggak apa-apa begitu. Hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya jangan sepele atau jangan anggap enteng daripada dosa. Kenapa? Mungkin awalnya yang tadi saya jelaskan, awalnya kita ya sedikit-sedikit, awalnya sedikit-sedikit, akhirnya lama-lama dosa itu semakin bertumbuh dan akhirnya justru menguasai kita dan kita tidak bisa lagi mengaturnya. Akhirnya hidup kita terbiasa dan akhirnya menjadi sebuah habit. Menjadi sebuah kebiasaan untuk melakukan dosa tersebut. Oleh karena itu, salah satu indikatornya adalah kalau dosa itu menjadi sebuah kebiasaan, ketika kita melakukan itu terus-menerus, kita merasa tidak ada masalah. Hati nurani kita mulai tumpul. Tidak bertanya apakah itu salah atau tidak. Tidak ada suara hati nurani yang menegur bahwa itu adalah salah. Ketika kita melakukan dosa sedikit demi sedikit, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Stephen Covey menuliskan dalam bukunya Membangun 7 Kebiasaan yang Efektif, dia menuliskan apabila kita melakukan sesuatu selama 14 hari berturut-turut, tanpa disadari kita sedang membangun kebiasaan dari sebuah tindakan demi tindakan yang dilakukan terus-menerus setiap hari, akhirnya menghasilkan kebiasaan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar pada pagi hari ini, jangan pandang enteng dosa. Jangan anggap remeh dosa. Kenapa? Karena dosa sangat bahaya. Dosa sangat mengerikan. Upah dosa adalah maut. Mungkin kita sekarang nggak apa-apa kok, saya masih bisa kendalikan. Oh, saya masih bisa kok. Oh, saya masih bisa mengendalikan. Oh, saya masih bisa bohong sedikit-sedikit. Nggak apa-apa lah. Nanti besok-besok saya masih bisa nggak mau lagi apa. Saya bisa kendalikan. Saya nggak bohong lagi. Bapak Ibu, hidup kita siapa yang tahu? Ya, ada sebuah kisah seorang anak yang namanya Budi. Budi ini dia suatu ketika ulang tahun, dan waktu ulang tahun ayahnya kasih hadiah. Bukan hadiah mobil-mobilan, bukan hadiah mungkin diajak makan keluar, bukan hadiah ya mainan, namanya anak-anak. Ya anak-anak ya masih bocah. Bukan hadiah demikian, tetapi orang tuanya cukup, ya bisa dibilang mungkin cukup aneh. Dikasih hadiah apa? Anak singa. Wah, dikasih Budi,
kamu ulang tahun nih, papa kasih hadiah anak singa. Bapak ibu anak singa. Walaupun masih anak singa, tetapi itu tetap namanya bahaya. Anak singa ketika dikasih sama Budi masih imut-imut, masih lucu, belum kelihatan identitasnya sebagai binatang yang buas. Dan apa yang terjadi ketika itu Budi pelihara, diajak bermain, dipelihara terus. Padahal tetangga dan khususnya Pak RT waktu itu bilang, Budi, jangan kau pelihara singa. Kenapa Pak? Jangan, hewan itu bahaya. Oh enggak kok Pak, dia masih lucu, dia masih baik, dia masih jinak, nggak ada dia bahayanya Pak, nggak mungkin lah. Pak RT bilang, janganlah Budi, jangan kamu pelihara singa itu. Akhirnya Budi tidak menghiraukan daripada nasihat Pak RT. Akhirnya Budi terus bermain sampai akhirnya singa itu bertumbuh jadi semakin besar. Tetapi namanya juga singa ini masih karena biasa main sama Budi, dirawat, singa ini masih baik. Belum ada nalurinya sebagai binatang buas. Dia belum begitu menakutkan. Sampai akhirnya ketika singa itu, tadi udah saya bilang singanya semakin bertambah besar. Diingatin lagi, Budi, singanya udah makin besar. Hati-hati kamu, jangan pelihara singa itu, bahaya. Ya, kamu bisa dimakan loh nanti. Enggak kok Pak RT. Ya, Bapak Ibu tetangga, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Dia masih baik kok. Buktinya ini saya main sama dia, saya peluk nih, saya ajak main, enggak apa-apa. Hati-hati Budi, orang mengingatkan. Tetapi Budi tidak mendengarkan. Sampai akhirnya singa itu bertumbuh semakin besar, dan suatu ketika Budi sedang bermain, dia terjatuh. Ketika dia terjatuh, ternyata kakinya terluka dan mengeluarkan darah. Nah, singa yang dia rawat, yang dia pelihara, yang tadi singa yang sangat baik, jinak, yang masih kelihatannya jinak, masih belum menyeramkan, tiba-tiba berubah menjadi singa yang begitu menakutkan, karena singa itu melihat ketika Budi jatuh dan terluka dan berdarah, singa itu mencium bau darah, dan nalurinya sebagai instingnya dia sebagai binatang buas akhirnya muncul, dan akhirnya singa itu menyerang Budi. Budi berteriak, tolong, minta tolong. Teriakan Budi akhirnya terdengar oleh warga. Warga melihat Budi diterkam oleh singa yang dia rawat. Singa yang selama ini dia pelihara. Dan Budi akhirnya diserang. Warga mencoba menyelamatkan sampai akhirnya Pak RT mencoba menolong. Tapi apa daya, Budi mati. Budi mati karena singanya, tetapi Pak RT terus mencoba membunuh singa dan akhirnya singa itu dibunuh. Singkat cerita, Budinya mati, singanya juga berhasil dibunuh oleh Pak RT, meskipun Pak RT terluka karena harus melawan singa tersebut. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita bisa melihat dari kisah Budi. Budi itu seperti ibaratnya kita semua. Bicara singa dalam kisah ini seperti ibaratnya adalah dosa. Sedangkan Pak RT ini seperti Tuhan Yesus. Tanpa disadari kita bertindak seperti layaknya Budi yang menganggap enteng dosa. Enggak apa-apa kok, singanya masih kecil, singanya masih lucu, dia sangat imut, tidak akan menakutkan. Tetapi tanpa kita sadari, ketika itu singa itu tumbuh besar, singa itu justru memakan Budi. Begitu halnya dengan dosa, kita berpikir enggak apa-apa kok, dosa kecil. Enggak apa-apa kok, dosa begini, enggak apa-apa kok, sedikit-sedikit. Saya ingatkan sekali lagi, tadi saya sudah jelaskan, tidak ada namanya dosa besar atau kecil. Dosa tetaplah dosa. Awalnya saudara melakukan sedikit. Akhirnya, dosa itu bertumbuh dan menguasai hidup saudara. Dan akhirnya saudara tidak bisa melawannya dan saudara binasa karena dosa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita belajar daripada kisah Budi, di mana mengingat, selain kita belajar untuk jangan pernah menganggap enteng yang namanya dosa. Dan juga ingat, ketika Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani, teriakannya menjadi alarm bagi kita akan bahaya dosa. Dan jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kita berbuat dosa
membuat Yesus tersalibkan untuk yang kesekian kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar yang pertama, yaitu jangan menganggap enteng dosa. Yang kedua adalah kita belajar bagaimana memiliki iman dalam menghadapi kesukaan. Yang kedua, Eli Eli lama sabachthani mengajarkan kita akan pentingnya kita tidak kehilangan iman dan pengharapan dalam masa-masa sukar. Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini situasi pandemi COVID kita sedang mengalami banyak kesukaran, kesulitan, situasi yang berubah, bahkan kita dihadapkan dengan kebiasaan yang baru. Yang sebelumnya kita tidak pernah biasa dengan hal-hal tersebut. Jaga jarak, pakai masker, menjaga budaya hidup bersih, dan sebagainya. Bahkan dalam kegiatan aktivitas, semuanya dibuat dalam social distancing atau juga physical distancing. Artinya bahwa bukan hanya dalam hal tersebut, dampak dari pandemi ada banyak mungkin yang kita rasakan. Ada juga jemaat atau mungkin saudara yang kehilangan pekerjaan. Ada saudara yang punya bisnis, hubungan bisnismu juga anjlok. Ada juga mungkin saudara yang rumah tangganya juga situasinya semakin sulit. Akhirnya makin bingung harus berbuat apa. Tetapi kita bisa melihat ketika kita menghadapi masa-masa kesukaan, kita mengingat kepada Yesus. Ketika Yesus sedang menghadapi masa kesukaan, ekspresi Yesus menjadi panutan yang tepat bagi kita. Pada saat itu Yesus mengungkapkan dengan jelas bagaimana rasanya ditinggalkan. Dan Yesus merasakan bagaimana dia ditinggalkan, rasanya ditinggalkan. Ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, dengan jelas dia merasakan betapa sedihnya, betapa kelamnya pada saat itu ia ditinggalkan. Namun, Yesus tidak kehilangan imannya. Artinya di sini adalah pada saat itu walaupun Yesus merasa seperti ditinggalkan, dia tetap berpaut kepada Allah. Ada seseorang bernama Charles Spurgeon, dia mengkalimatkan perkataan Eli Eli lama sabachthani dengan kata-kata yang indah. Begini katanya, Allahku, Allahku, meski engkau meninggalkan aku akan tetap berpaut kepadamu. Saya ulangi, Allahku, Allahku, meskipun engkau meninggalkan aku, hatiku tetap berpaut kepadamu. Pengkalimatan yang dilakukan oleh Spurgeon membimbing kita supaya dalam menghadapi masa-masa sukar, dalam menghadapi masa-masa sulit, masa-masa kelam, kita boleh mengalami kesulitan tetapi kita tidak kehilangan iman. Kiranya iman dan pengharapan kita tetap berpaut kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, situasi sekarang memang mungkin membuat kita stres, membuat kita mungkin seperti kayak syok, kok bisa seperti ini. Hanya gara-gara virus corona yang gak kelihatan oleh mata bisa mengubah kebiasaan dunia. Tetapi dalam situasi sulit saat ini pun kita harus ingat, jangan pernah kehilangan iman. Amin. Iman kita harus tetap tertuju kepada Allah. Untuk kita melihat bahwa beriman kepada Allah, artinya kita percaya bahwa Allah akan melakukan. Hope McDonald dalam bukunya Belajar Berdoa dia menuliskan, beriman bukan percaya bahwa Allah dapat melakukan, tetapi Allah akan melakukan. Allah akan melakukan. Artinya bahwa beriman bukan bicara bahwa Tuhan dapat. Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Allah kita Allah yang besar. Tetapi apakah kebesaran Allah dapat terjadi di dalam kehidupan kita? Kita pun mengatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kokoh, sauh yang kuat bagi jiwa. Seperti kapal ada jangka. Kalau jangka itu dibenamkan ke laut, kapal itu ketika berlabuh di pelabuhan atau mungkin sedang di laut, dia kalau jangkanya diturunkan ke bawah, ke dasar laut, boleh diturunkan, kapal itu akan stabil. Mau gelombang gimana, dia nggak akan terlalu terpengaruh oleh gelombang atau ombak. Pengharapan dan iman kita harus tetap tertuju kepada Allah.
tetap tertuju kepada Allah. Mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang menghadapi masa-masa kesukaran terkait pandemi COVID. Ada banyak kesukaran yang kita hadapi, tetapi perkataan Yesus mengingatkan kita untuk tidak kehilangan iman dan pengharapan. Untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Untuk tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetap beriman kepada Allah artinya mempercayai Allah bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Kita tetap berharap bahwa Allah yang sudah menolong kita di sepanjang tahun 2020, dari bulan Januari sampai bulan Oktober, Allah yang sama juga akan senantiasa menolong kita di bulan-bulan dan waktu selanjutnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita belajar akan pentingnya, apalagi dalam situasi-situasi sulit seperti ini, jangan pernah kehilangan iman. Situasi saudara boleh sulit, masalahmu boleh berat, masalahmu boleh banyak, tetapi jangan kehilangan iman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu mengingat teriakan Eli, Eli lama sabachthani dengan cara jangan pernah pandang enteng dosa, dan juga jangan pernah kehilangan iman dalam menghadapi masa sulit. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan menyiapkan diri dalam perjamuan, tetapi sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami akan perkataan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani. Kami mau belajar dua hal, di mana kami untuk tidak pernah memandang enteng yang namanya dosa. Dan kami juga selalu senantiasa memiliki iman, atau kami tidak kehilangan iman di dalam menghadapi masa-masa sulit. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong setiap pribadi lepas pribadi. Mungkin di antara jemaat-Mu ada yang bergumul dengan dosa yang mereka lakukan terus-menerus, tapi kami bersyukur untuk firman-Mu di mana menolong, mengingatkan kami akan bahaya dosa. Mungkin juga di antara jemaat-Mu saat ini ada yang sedang mengalami kesulitan karena situasi saat ini pandemi COVID. Tetapi kami berdoa Tuhan, kiranya dalam keadaan sesulit apapun, kami juga tidak pernah kehilangan iman. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu terus bertumbuh di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan saat ini, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, pada saat ini saya memberikan kesempatan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu atau ya anggota kepala keluarga ya bisa membagikan perjamuan kepada anggota keluarga, dan bisa dibagikan semua sebelum kita akan saya akan memulai perjamuan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk membagikan perjamuan. Sambil perjamuan dibagikan, kita akan menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Bapak Ibu yang terkasih, tadi Bapak Ibu di rumah sudah membagikan roti dan anggur kepada seluruh anggota keluarga. Dan saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang untuk Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Dan mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita makan roti yang ada di tangan kita dengan penuh iman kepada Tuhan. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita sebagai darah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami kembali terus bersyukur tidak henti-hentinya. Bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Ya, sehingga kami masih bisa hidup sehingga saat ini. Hingga kami yang seharusnya binasa, kami bisa diampuni dosa kami dan kami bisa tetap menerima keselamatan. Kami bisa diselamatkan karena iman kami kepadamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Dan saat ini kami sebelum mengakhiri ibadah kami pada saat ini, kami mau menyerahkan sepenuhnya Tuhan situasi pandemi COVID saat ini, di mana situasinya saat ini belum berangsur pulih. Tetapi kami percaya bahwa Allah pegang kendali dalam hidup kami. Tangan kasih-Mu senantiasa menyertai kami seperti firman-Mu pada tadi kami dengar, bahwa sekalipun situasi sulit, kami tidak boleh kehilangan iman, kami tidak kehilangan pengharapan. Situasi boleh sulit saat ini, tetapi kiranya kami tetap tertuju hati dan pikiran kami kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami juga menyerahkan sepenuhnya Tuhan sidang jemaat-Mu, baik jemaat GSJ Bethesda maupun anugerah ministry, bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin langkah hidup kami dalam segala pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Dalam kesulitan ekonomi, dalam hal juga masalah rumah tangga, atau dalam hal sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau juga masalah hal-hal masa depan anak-anak muda dalam hal mencari pekerjaan, dalam usaha bisnis, apapun Tuhan, segala pergumulan kami, tangan kasih-Mu menyertai kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sebelum mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Kiranya apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, dapat menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tangan-Mu, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu.